Di situ kata Rasulullah SAW, saya melihat ribuan malaika yang bertawaf. Sekali tawaf 70.000 malaika. 70.000 malaika kata Rasulullah SAW. Malaika yang lain menunggu gilirannya kapan dia sempat tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur itu. Dan posisi ulama menjelaskan posisi Al-Baitul Ma'mur persis di atas Ka'bah yang ada di bumi. Oleh karena itu tidak ada bandara di Makkah. Ini salah satu alasan. Bukan karena kondisi Makkah gunung, tapi alasannya tidak ada pesawat bisa tembus di atas Al-Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga senantiasa diberkahi dan dibuka pintu taufiknya Allah di mana saja berada. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak kita diciptakan oleh Allah sampai wafat kita, bagi Allah sudah nyata dan sudah jelas. Berapapun miliaran yang diciptakan oleh Allah, bukan hanya manusia, banyak yang ada di alam dan di dunia ini yang boleh kita tahu, yang ada juga yang tidak kita tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai segala-galanya. Allah yang maha kaya, Allah yang maha raja. Terbayang bagaimana kekuasaannya Allah saat kita naik pesawat. Bisa dalam penerbangan pesawat itu berjam-jam di atas air laut. Yang saat itu saya berfikir, pas saya lihat dari window pesawat, melihat ke bawah, yang saya lihat saja atau boleh yang nampak dan terlihat adalah air laut. Apalagi yang suka berangkat ke negara yang jauh, ke Inggris atau ke Amerika atau ke mana, bisa melebihi 6 jam hanya di atas laut. Di saat kita naik pesawat dan di atas air laut saja, saya membayangkan mana miliaran manusia
yang mengisi bumi ini. Mana miliaran bangunan, mana miliaran nyawa, yang tua maupun muda maupun kecil, mana para pemimpin, mana para raja, mana para presiden, mana semua yang terisi di bumi ini. Ternyata yang namanya laut itu dalam kekuasaan Allah, di bawah kerajaan Allah, yang tidak terisi di dalamnya manusia, malah ternyata kerajaan laut itu lebih besar daripada darat. Jadi cuba bayangkan betapa manusia kecilnya di milik Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan bagaimana kecilnya manusia dalam kerajaan Allah yang Maha Raja dan Maha Agung. Belum kita lagi melihat apa isi semesta alam. Belum kita lihat lagi apa isi langit-langit, dari langit pertama sampai langit yang kedua, berjalanannya 500 tahun. Lebarnya satu langit sendiri 500 tahun. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebagian apa yang dilihat oleh sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj. Di antara cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia naik dan tembus dengan malaikat Jibril, dan setiap berhenti di langit ternyata ada pintu-pintunya dan ada yang jaga. Habis minta izin oleh malaikat Jibril untuk pintu, dan ditanya sama yang jaga, siapa? Malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Dan siapa? Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat yang menjaga, kami diperintahkan tidak boleh buka pintu langit kecuali untuk malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka langit yang pertama dan dilihat oleh Rasulullah SAW hal-hal yang dahsyat. Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW bukan hanya berjumpa dan bertemu dengan para nabi dan rasul, terutama nabi kita, nabi ayah kita, semua keturunannya, Nabi Adam alaihi salam. Sampai kata Rasulullah SAW, saya melihat Nabi Adam AS setingginya melebihi 70 meter. Setingginya Nabi Adam 70 meter ya. Jadi berapa jamaah Sunda Kelapa kira-kira? Setingginya 70 meter. Dan kalau dia lihat ke sebelah kanannya, senyum dan bangga, senang. Dan kalau dia lihat ke sebelah kirinya, nangis. Heran Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa ayahku kalau dia lihat ke kanan senang dan senyum, kalau dia lihat ke kiri dia nangis? Kata malaikat Jibril, yang dilihat sebelah kanannya adalah keturunan Nabi Adam ahli surga, dan begitu dia melihat keturunannya yang masuk surga mesti senang dan bangga. Tapi begitu dia lihat keturunannya yang sebelah kiri, ternyata yang dihukumkan masuk neraka, Nabi Adam AS sedih dan nangis. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilihat oleh Nabi Adam yang di sebelah kanan, bukan yang di sebelah kiri. Dan kata Rasulullah SAW, di situ di langit saya melihat dengan dahsyatnya dan kekuasaan makhluk Allah, miliaran malaikat. Rasul hanya menceritakan malaikat yang mengisi langit. Uttatis sama wa hukka laha an ta'id, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Hampir langit itu mau jatuh, karena langit itu terberdiri tanpa tiang yang kita lihat. Apa yang disandarkan dan menahan langit tidak jatuh, malah terisi, kata Rasulullah SAW, saking banyak malaikatnya. Kata Rasulullah SAW, saya khawatir langit itu akan jatuh. Tidak ada tempat sujud, tidak ada tempat sujud untuk menaruh kepala untuk sujud, pasti ada malaikat di situ.
Jadi kita sujud di sini, mau lewat saja ada malaikat lagi, mau lewat ada malaikat lagi, mau lewat ada malaikat lagi. Di antaranya yang sibuk bertasbih, di antaranya yang sibuk bertahlil, yang sibuk tahmid, yang sibuk takbir, yang sibuk istighfar, yang sibuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga sejak diciptakan sampai habis dunia ini dia dalam keadaan sujud ribuan tahun, tidak ada yang tahu berapa tahunnya dia hanya dalam keadaan sujud untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi ke langit yang kedua, ternyata sama. Langit yang ketiga sama. Cuba bayangkan jamaah sekalian, antara langit pertama sampai yang kedua 500 tahun perjalanannya, dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Begitu ketemu di langit yang ketujuh ada Al-Baitul Ma'mur. Persisnya Al-Baitul Ma'mur di atas Al-Ka'bah yang ada di bumi. Di situ kata Rasulullah SAW, saya melihat ribuan malaikat yang bertawaf. Sekali tawaf 70.000 malaikat. 70.000 malaikat kata Rasulullah SAW. Malaikat yang lain menunggu gilirannya kapan dia sempat tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur itu. Dan posisi ulama menjelaskan posisi Al-Baitul Ma'mur persis di atas Ka'bah yang ada di bumi. Oleh karena itu tidak ada bandara di Makkah. Ini salah satu alasan. Bukan karena kondisi Makkah gunung, tapi alasannya tidak ada pesawat bisa tembus di atas Al-Ka'bah. Karena ada sebuah ikatan antara Ka'bah sama Al-Baitul Ma'mur yang ada di atas. Begitu Rasulullah melihat ribuan malaikat, malaikat Jibril memberikan yang lebih dahsyat, biar Nabi Muhammad SAW tahu dan umatnya tahu berita itu. Ya Rasulullah, engkau melihat yang 70.000 malaikat ini yang tawaf, sekali tawaf dia berhenti, kemudian memberikan kesempatan kepada malaikat yang lain untuk bertawaf 70.000 malaikat yang baru. Yang sudah tawaf pertama tidak sempat tawaf lagi, menunggu gilirannya sampai hari kiamat. 70.000 yang sudah tawaf pertama menunggu gilirannya, antri berapa lama? Kita capek kalau antri menunggu urusan-urusan, apalagi kalau masuk bank ya. Mau setoran aja sudah capek, malah kita minta tolong teman, tolong dia berdiri, kita mah gantian giliran. Cuba bayangkan malaikat berdiri menunggu gilirannya supaya bisa tawaf sampai hari kiamat, tidak sempat tawaf lagi yang sudah tawaf. Berarti kira-kira Bapak Ibu kalau kita menghitungkan berhari saja 70.000, dari sejak belum ada manusia, dari sejak pertama yang Allah menciptakan makhluk-makhluknya, langit, bumi, Baitul Ma'mur dan yang lain-lain termasuk malaikat. Coba bayangkan berapa ribuan, malah bukan ribuan lagi, jutaan, malah bisa miliaran malaikat. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 15. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Hei manusia, ini panggilan bukan untuk hanya orang Islam saja, malah untuk seluruh manusia. Allah memberikan perhatian, pengumuman, supaya kita mengetahui siapa Tuhan kita, siapa yang maha menciptakan kita, yang memberikan segala-galanya. Ya ayyuhan nas, cuba bayangkan sejumlah makhluk Allah, di antaranya malaikat yang tidak pernah bosan beribadah, di antaranya malaikat yang tidak pernah berhenti berzikir, di antaranya malaikat yang tidak pernah capek berdiri sepanjang hayatnya, dan di antara malaikat yang sepanjang hidupnya dia bersujud dan mengisi pujian, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Hai manusia,
kalian miskin. Selama masih kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih membutuhkan pertolongan Allah, selama masih kita memohon kepada Allah secara lahir batin agar kita mendapatkan segala ampunan, berarti kita fakir. Yang merasa diri tidak butuh kepada Allah, dia sudah menjadi orang yang sombong. Dan di antara ibadah yang sederhana yang menjadi bagi orang mukmin menjadi senjata yang bisa melindunginya dirinya di dunia dan di akhirat adalah doa. Malah kata Umar Khattab radhiyallahu an, yang tidak mendapatkan taufiknya Allah yang tidak pernah berdoa. Malah yang selalu dapat taufik Allah yang senantiasa suka berdoa walaupun belum diterima oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, tugas kita berdoa, bermunajat. Bukan urusan kita Allah terima atau tidak, Allah kabulkan atau tidak, itu tidak perlu difikirkan. Yang kita fokuskan bagaimana kita terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsirud du'a, sambil Rasulullah pesan berbanyaklah doa. Sambil kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita berbanyak? Kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan berhenti memberikan pertolongannya selama anda tidak berhenti doa. Allah tidak akan berhenti memberikan pertolongannya selama anda tidak berhenti berdoa. Berarti kalau kita berhenti doa, kita yang sudah memberhentikan pertolongan Allah untuk diri kita. Jadi al-muwaffaq, yang senantiasa mendapatkan taufiknya Allah, yang selalu berdoa. Apalagi doa yang terindah munajatnya di waktu malam hari. Orang semua lagi tidur, kita bangun, habis tahajud kita tumbahkan semua masalah di atas sajadah kita. Dan inti dan hikmah, tolong Bapak Ibu hafal hikmah ini. Inti dan hikmah daripada ujian dan bala, Allah mengeluarkan doa dari kita. Kadang-kadang kita lupa doa, atau kita kadang berdoa secara rutin, atau ikut ramai-ramai doa, tapi tidak ada bisikan dan bermunajat yang ikhlas, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya belum sampai. Oleh kerana itu Allah kirimkan cubaan dan ujian. Disitulah saat kita bilang, ya Allah, betul-betul lagi susah, betul-betul lagi sakit, betul-betul lagi butuh. Jadi keluarnya ya Allah betul-betul tersentuh. Orang mendengar saja bisa tersentuh, apalagi yang sendiri berdoa.